Sang Raja Etis, bagaimana kepala kru Ducati jadi saksi ketangguhan Marc Marquez di musim ini? Di tengah gemuruh sorak-sorai MotoGP 2025, satu nama menggemparkan dunia balap, Marc Marquez. Dominasi luar biasanya tak terlepas dari sekelumit cerita di balik layar, dirajut oleh figur penting, kepala kru Ducati, Marco Rigamonti. Lebih dari sekadar pembalap tercepat di lintasan, Marquez disebut bukan hanya mengendarai motor, tetapi menggendong keseluruhan performa tim. Berikut kisah yang mengubah pandangan banyak pihak terhadap sosok sang pembalap. Tidak lagi sama seperti dulu. Rigamonti mengawali pujiannya, Marquez yang sekarang tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah banyak pengalaman dan sangat kompeten membantu kepala kru. Kali ini, Marquez bukan sekadar orang yang mengeksekusi instruksi. Ia adalah ujung tombak pengembangan motor, memberikan insight tak ternilai untuk menjadikan Desmosedici EP25 benar-benar kompetitif. Lebih dari sekadar kecepatan. Salah satu ciri khas Marquez adalah kemampuannya bukan hanya mengandalkan dominasi kecepatan, tetapi pemahaman mendalam terhadap karakter motor. Rigamonti menegaskan, Marquez tak hanya cepat. Marc Marquez dapat menemukan celah dan memberikan masukan bermanfaat untuk membuat motor balapnya semakin optimal di trek. Dengan masukan strategisnya, tim berhasil meningkatkan performa motor secara keseluruhan, sesuatu yang jarang dilakukan pembalap lain. Antisipasi yang meredam keangkuhan. Marquez bukan hanya juara cepat, tapi juga bijak. Sikap rendah hati dan kerja timnya menciptakan suasana kerja yang produktif dan menyenangkan. Rigamonti mengungkap, "Kita berasumsi orang di satu level dengannya, akan berperilaku sombong, tetapi dia sebaliknya. Jadi tim bisa bekerja tenang dan senang." Bayangkan efeknya, kepala kru tak perlu menghadapi ego destruktif. Mereka justru merasa bekerja dengan pebalap yang profesional sekaligus suportif. Jarak mutlak di klasemen, bukti ketangguhan. Dari sisi angka, dominasi Marquez tergambar jelas. Dengan perolehan lebih dari 400 poin, ia unggul 175 poin atas Alex Marquez, rekan terdekat di klasemen sementara MotoGP 2025. Jika ia bisa mempertahankan performa di Mandalika, kansnya untuk menyamai rekor Valentino Rossi terbuka lebar, dan gelar dunia ke-8-nya bisa dipastikan lebih cepat dari perkiraan. Sang Raja Etis versus kutukan Mandalika. Ironisnya, di puncak performa tersebut, Mandalika tetap menjadi teka-teki. Sebuah kutukan yang belum bisa diterjemahkan dalam gelar. Tetapi jika sang pembalap berpengaruh seperti Rigamonti memandang Marquez lebih dari sekadar cepat, ini pertanda, Mandalika hanyalah medan terakhir yang harus ditaklukkan oleh kesabaran dan sinergi antara rider dan tim. Menggali inti ketangguhan, kolaborasi manusia dan mesin. Dominasi Marquez bukan produk semata dari teknikal dan otot. Ini cerita tentang kolaborasi manusia-mesin, harmoni intuitif, dan kepercayaan antara sang pembalap dan kru. Rigamonti menekankan bahwa kesuksesan Ducati hari ini muncul karena mereka berbagi informasi, bekerja secara sinergis, bukan membangun superioritas individu. Kesimpulan, dominasi yang lugas, tak perlu sorak-sorai. Di MotoGP 2025, Marc Marquez tampil bukan sebagai raja teatrikal, tapi sebagai maestro profesional, yang tahu kapan mesti menekan gas, kapan memberi ruang bagi tim berkembang. Sikap rendah hati dan kecerdasan balap yang matang membantunya menjadi figur dominan sekaligus inspiratif. Kepala kru Ducati melalui pengakuannya menegaskan, dominasi ini bukan monopoli bakat, tetapi hasil simfoni pikiran, kecepatan, dan kerja keras bersama. Musim masih berlanjut. Namun satu hal jelas, Marquez bukan hanya pembalap tercepat, ia jugalah jantung yang menyalakan kehidupan tim Ducati di lintasan. Marc Marquez dikenal dengan gaya balap agresif dan intuitif. Ia sering mengambil risiko ekstrim, seperti late braking atau overtaking di tikungan sempit, sesuatu yang jarang dilakukan rekan-rekan Ducati lainnya seperti Francesco Bagnaia atau Jorge Martin. Bagnaia cenderung lebih metodis dan presisi, menekankan konsistensi lap demi lap. Sementara Martin mengandalkan kecepatan eksplosif dan start yang kuat. Perbedaan ini membuat Marquez tampak unik. Ia bisa memaksa motor bekerja di luar batas normal, tetapi tetap memberi masukan teknis yang berguna bagi pengembangan. Strategi Ducati ke depan tampaknya akan berfokus pada menjaga keseimbangan tim. Dengan Marquez sebagai ujung tombak, mereka punya senjata utama dalam perebutan gelar. Namun Ducati juga tidak ingin mengabaikan pembalap lain yang bisa menjadi penopang klasemen konstruktor. Kombinasi agresivitas Marquez, kestabilan Bagnaia, dan kecepatan Martin bisa jadi formula sempurna untuk mempertahankan dominasi.
Jika Mandalika benar-benar bisa ditaklukkan Marquez, maka Ducati tidak hanya punya juara dunia, tetapi juga ikon yang mampu membawa motor merah mereka ke level legenda, setara dengan masa emas Valentino Rossi bersama Yamaha. Sementara itu, detak Mandalika dan bayang Acosta, babak baru Marquez yang segalanya dan masa depan yang terang. Jakarta, 2 September 2025 MotoGP 2025 memasuki babak penting, saat sang raja baru Marc Marquez menghadapi tantangan tersulit sekaligus menatap masa depan cerah pembalap muda sekaligus rival potensial, Pedro Acosta. Dua kisah ini, yang terjadi di lintasan Mandalika dan di benak Marquez, menjadi benang merah dari narasi dominasi, kutukan, dan regenerasi di pentas MotoGP. 1. Tantangan Mandalika, kutukan belum terpecahkan. Sirkuit Mandalika, Indonesia, telah menjadi momok bagi Marc Marquez. Meski sukses meraih gelar kejuaraan dengan gemilang sepanjang musim, torehan tampilnya di Lombok belum sesuai harapan. Mandalika seperti kutukan, tricky, panas, dan penuh kejutan, kata seorang pakar MotoGP. Marquez belum pernah naik podium di sana sejak kejuaraannya musim ini. Meski di sirkuit lain, ia selalu berhasil mengunci kemenangan. Lintasan dengan paving block dan tikungan cepat yang tak biasa membuat Marquez kesulitan menyesuaikan gaya balapnya. Dominasi musim lalu, ditopang motor Ducati yang sangat optimal, belum cukup untuk menerjang labirin Mandalika. Semua rival, dari Bagnaia hingga Martin, justru tampak lebih lincah mengurai tiap tikungan penuh kelokan. 2. Dominasi of Mandalika, Marc si Raja tak terkalahkan. Di luar wilayah kutukan itu, Marquez tetap tak terbendung. Dengan lebih dari 19 kemenangan, race utama dan sprint, sejauh musim ini, dia mendominasi klasemen dengan konsisten. Motornya, juara satu atas aerodinamika dan kecepatan, dipadu dengan mental, tak peduli lawan apa, yang penting menang, menjadikannya figur yang diwaspadai semua rival. 3. Pedro Acosta, rival atau penerus era Marquez? Sementara itu, di tengah dominasi Marquez, ada bayangan muda bernama Pedro Acosta. Marquez sendiri mengakui, jika dia terus seperti ini, dalam 1-5 tahun, dia bisa berada dimanapun dia mau, menandai respek besar terhadap bakat Acosta. Bagi Marquez, Acosta memiliki potensi menjadi bintang masa depan. Ia menyebut Acosta sebagai salah satu pembalap dengan talenta brilian yang bisa mengubah wajah MotoGP, bersanding dengan nama-nama legendaris seperti Doohan, Rossi, dan dirinya sendiri. 4. Refleksi sang muda, pengaruh Rossi versus dominasi Marquez. Acosta tak hanya mengidolakan Rossi, dia sepenuhnya mengakui peran The Doctor dalam membentuk sejarah MotoGP. Namun, dia juga memposisikan Marquez sebagai raja baru MotoGP. Ikonnya era sekarang berkat comeback luar biasa, konsistensi, dan dominasi balapan. 5. Duel gaya, agresif versus terukur. Perbandingan antara Marquez dan Acosta bukan hanya soal bakat, namun soal gaya balap. Jorge Lorenzo melihat Marc sebagai pribadi ekstrim, agresif, terus menekan, bahkan saat keadaan tak kondusif. Sebaliknya, Acosta dianggap lebih terkontrol, tidak sering jatuh, lebih sadar risiko, namun tetap memiliki bakat yang sama besar. 6. Renungan penggemar, mampukah Acosta menembus rekor Marquez? Netizen pun tak tinggal diam. Di Reddit, beberapa menyebut Pedro memiliki peluang mengalahkan rekor Marquez, terutama catatan sebagai pembalap termuda peraih kemenangan MotoGP. Namun, banyak juga yang menilai Acosta masih di bawah level penuh Marquez, terutama jika motor KTM-nya belum setara. 7. Kesimpulan, meredam kutukan, membuka gerbang era baru. Musim 2025 memperlihatkan dua sisi khas MotoGP dalam satu bingkai. Sang juara dominan yang masih terkendala satu kutukan, Mandalika, dan sosok muda penuh potensi yang diakui bakal mengguncang sistem dalam waktu dekat, Pedro Acosta. Satu hal terang, meski Marquez belum pecahkan Mandalika, mental baja dan katalis kecepatan Ducati menjaga dominasi di lintasan lainnya. Sementara Acosta, dengan gaya halus tapi bertenaga, siap menjadi wajah baru MotoGP. Sementara itu, di balik bayangan sang juara, Alex Marquez belajar, sementara Marc tak peduli lawan. MotoGP musim ini bak drama epik. Di satu sisi, sang dominator Marc Marquez tak mau terganggu oleh siapapun. Bagi dia, yang penting adalah kemenangan. Di sisi lain, sang adik, Alex Marquez, menjalani musim terbaik dalam karirnya, sambil belajar banyak dari sang kakak. Dua kisah berlainan,
tetapi sama-sama menggugah rasa penasaran. 1. Seperti di kursi sekolah, pelajaran di belakang Marc. Musim 2025 jadi kebangkitan luar biasa bagi Alex Marquez, yang kini menjadi runner-up klasemen sementara MotoGP. Pembalap tim Gresini Ducati ini menikmati momentum terbaik dalam karirnya. 18 podium dari 24 balapan, 2 kemenangan, YPJ Race dan Sprint Silverstone, and total 280 poin dari 14 seri, jauh melampaui rekor musim sebelumnya. Tetapi di balik statistik gemilang itu, Alex mengakui jalannya bukanlah tentang mengalah, melainkan belajar, bahkan sambil berada di belakang kakaknya. Dalam wawancara di TMC Blog, ia menggambarkan, "Saya merasa seperti duduk di bangku sekolah ketika berada di belakang Marc Marquez." Ia melihat Marc sebagai guru sekaligus batas yang menuntutnya berkembang. Konsistensinya, yang membuatnya unggul dari Francesco Bagnaia, muncul dari kombinasi performa maksimal dan mental baja untuk belajar, bukan menyerah. 2. Saya tidak peduli siapa lawannya, mental baja Marc Marquez. Marc Marquez kembali memperlihatkan kelas mental juara sejatinya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak peduli siapa lawannya dalam setiap balapan musim ini. Yang penting adalah meraih kemenangan dan menjaga konsistensi. Dengan 455 poin dari 14 seri, Marc menegaskan keunggulannya, 10 kemenangan race utama dan 13 sprint race, sebagai bukti dominasi penuh. Ketika ditanya soal lawan yang terus berubah, dari Alex, Bezzecchi, Aldeguer, hingga Acosta, Marc tak tergoda untuk terpancing. "Saya hanya ingin tampil maksimal tiap akhir pekan," ucapnya, menggambarkan fokus yang tunggal. 3. Antara kekaguman dan tekanan, duel saudara di lintasan. Di tengah dominasi Marc, Alex malah semakin dekat menggugat posisi nomor 1, selisih 52 poin dengan Francesco Bagnaia di peringkat 3. Tetapi perjuangan Alex tak bebas dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah Alex terlalu menghormati Marc hingga terlihat enggan menyalip. Bagi Alex, tudingan itu menyakitkan, pertanyaan itu tidak menghormati saya. "Saya seorang pembalap, saya selalu memberi 100%, saya ingin menang," tegasnya. Alex juga menepis anggapan bahwa ia sengaja mengalah. Pada sprint Belanda, ia mengatakan telah mengeluarkan kemampuan 100%, tapi tidak menemukan waktu ideal untuk menyalip, dan Marc terlalu tangguh di tikungan kritis. 4. Belajar tanpa henti, walau kadang tipu indera. Alex pernah mengalami momen ilusi. Saat start sprint MotoGP Aragon, ia sempat berpikir Marc jatuh ke posisi 8 atau 9, dan itu membuka peluang kemenangan. Kenyataannya, Marc hanya terganggu sejenak dan kembali memimpin balapan. "Saya merasa seperti sedang sekolah di belakang Marc," ujarnya kemudian, yang merefleksikan tekanan sekaligus pelajaran berharga. 5. Fokus juara daripada rekor pribadi. Meski sudah di atas angin, Marc tetap rendah hati. Ia menegaskan bahwa fokusnya bukan mengejar rekor, tetapi gelar juara dunia. Ia sengaja menolak mengunci gelar di Misano, kandang Valentino Rossi, karena ingin menjaga momentum dan mental. 6. Klasemen dan rivalitas yang mencuat. Klasemen menunjukkan Marc memimpin jauh atas Alex, selisih 8 poin dari adiknya dan jauh mengungguli Bagnaia, but the sibling rivalry is the story that grips. Alex terus menempel, sementara Marc mempertahankan aura raja balapan. Penutup, tumbuh dari bayangan sang juara. Musim MotoGP 2025 bukan sekadar arena adu kecepatan motor, melainkan panggung psikologi dan pembelajaran. Marc Marquez tampil seperti mahakarya balap modern. Tanpa peduli seberapa keras lawannya, ia tetap fokus mencapai podium tertinggi. Sementara Alex, di bayang-bayang sang kakak, tumbuh tak sekadar jadi tandingan, ia jadi pebalap lebih matang, yang memahami nilai belajar sejati di tengah tekanan. Akhir musim ini masih menjadi misteri, tetapi satu yang pasti, kisah dua bersaudara Marquez di musim ini akan dikenang bukan hanya sebagai duel dalam kecepatan, tapi juga perjalanan mental dan emosi yang luar biasa. Sementara itu, perang diam-diam di Ducati, tandem Marc Marquez mengarah ke Gresini, gejolak di dalam tim. Isu dramatis kini mencuat, Marc Marquez, ikon serba bisa, disebut tengah diarahkan ke garasi Gresini Racing sebagai tandem baru yang berpotensi menggantikan posisi pembalap satelit Ducati lainnya. Di balik layar, dinamika internal tim mulai memanas, antara loyalitas, strategi, dan ambisi pabrikan. 1. Gresini, pelabuhan tak terduga bagi Marquez. Setelah kontraknya dengan tim pabrikan Ducati dimulai pada musim 2025,
Marc Marquez sebenarnya dianggap sudah aman sebagai tandem Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team. Namun kini tiba-tiba muncul kabar mengejutkan, bahwa pabrikan mempertimbangkan untuk menempatkan Marquez kembali ke garasi Gresini, yang selama ini merupakan tim satelit Ducati. Sebagai informasi, Gresini Racing memang sudah memiliki struktural independensi, menjadi pelabuhan awal Marquez sebelum naik ke tim resmi. Namun, opsi ini menghadirkan atmosfer baru dalam politik internal Ducati. 2. Ducati, strategi berubah, loyalitas versus ambisi. Selama ini, Ducati lebih mengedepankan promosi talenta muda seperti Bagnaia. Namun, kehadiran Marquez telah menandai salah satu perubahan strategis terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tanpa siap mengutamakan nama besar demi hasil instan, meski itu berarti merombak struktur tim satelit dan menghancurkan jalur promosi pembalap seperti Jorge Martin. Redaman spekulasi, sang direktur olahraga Paolo Ciabatti menyatakan bahwa keputusan semacam ini bukan menjadi kebijakan pabrikan. Bahkan jika terjadi, itu murni keputusan pihak tim independen seperti Gresini. Namun, bahasa diplomatis ini tak serta-merta meredam panasnya kabar di paddock. 3. Gresini dan Marquez, kehangatan kekeluargaan yang kontras. Marquez pernah menegaskan bahwa pilihannya ke Gresini bukan semata karena mendapat motor Ducati, tetapi karena kehangatan suasana kekeluargaan yang ditawarkan tim tersebut. Ia merasa ingin menikmati balapan kembali bersama adiknya Alex, yang juga memperkuat Gresini pada masa itu. Kenyataan bahwa ia pernah diarak ke garasi Ducati oleh Gresini saat perpisahan menambah nuansa emosional dalam polemik ini. 4. Dominasi Marquez kini mengikis kesetiaan Pramac. Efek domino dari rekrutmen Marquez sudah mulai terasa. Tim satelit Pramac yang selama ini jadi jalur promosi pembalap muda, justru tersingkir karena prioritas Ducati kini bergeser. Mereka kehilangan Jorge Martin yang dipandang pantas naik, hingga akhirnya Martin memutuskan cabut ke Aprilia. Hal ini menciptakan ketegangan tambahan, loyalitas terhadap sistem pengembangan internal versus kebutuhan untuk sesegera mungkin mendulang hasil maksimal. 5. Reddit Paddock, suara netizen usul tokoh baru untuk Gresini. Warganet pun tak diam. Di forum Reddit R MotoGP, salah satu komentar menyebut bahwa jika Pramac benar-benar kabur, Gresini mungkin akan mempertahankan Aldeguer atau bahkan menarik rider baru seperti Joan Mir. Aldeguer, mereka harus menaruhnya di Ducati, win-win untuk Gresini. Suara-suara ini memperlihatkan betapa penuh kemungkinan dan spekulasi masa depan tim satelit kini. 6. Menilik masa depan Bagnaia, aman atau di pinggir layar? Jika Marquez diarahkan kembali ke Gresini, apa artinya bagi Bagnaia? Pembalap juara 2 kali ini sudah berada di tim pabrikan. Namun, dinamika ini memberi sinyal bahwa Ducati siap melakukan pergeseran taktis jika diperlukan. Mungkinkah Bagnaia digeser sebagai tandem non-utamanya? Atau justru ini jalan untuk menempelnya lebih kuat? Semua kemungkinan terbuka, dan Ducati tetap belum memberi konfirmasi resmi apapun. 7. Ducati di tikungan berat. Fokus dominasi atau setia pada jalur lama? Menang dengan Marquez memang menggoda, tapi efek terhadap struktur internal tim tidak bisa diabaikan. Ducati terjebak antara dua arah, mempertahankan jalur pembinaan, atau berubah total dengan menjadikan Marquez pusat dominasi. Dengan sorotan fans yang terbagi, ada yang mendukung Save Pramac dan ada yang menyorong Marera. Nasib ekosistem Ducati terlihat semakin kompleks. 8. Kesimpulan dramatis, apakah Gresini akan dibuka lagi untuk Marquez? MotoGP 2026 menjelang dengan ketegangan yang makin memuncak. Ducati tak hanya menghadapi rival luar, tapi juga duel internal yang bisa menentukan masa depan talent mereka. Marquez ke Gresini bisa jadi jalan untuk memecah tekanan dan menjaga harmoni dalam tim pabrikan. Bagnaia harus siap menghadapi potensi kucuran perubahan tanpa peringatan. Tim satelit seperti Pramac telah merasa dikhianati dan mencari perlindungan baru. MotoGP bukan sekadar balap di lintasan, melainkan drama balap yang penuh intrik, strategi, dan rivalitas tak kasat mata. Sementara itu, drama transfer MotoGP 2026, Marc Marquez guncang Ducati, Pecco Bagnaia di ujung tanduk. Bursa transfer MotoGP 2026 mendadak meledak bak bom waktu. Di balik dominasi Marc Marquez bersama Ducati, muncul kabar panas yang mengguncang paddock. Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali dan ikon Ducati, disebut-sebut akan digeser dari posisinya sebagai rekan setim Marquez. Rumor ini bukan sekadar gosip.
Beberapa media internasional menyorot indikasi kuat bahwa Ducati sedang mempertimbangkan opsi berani mengganti Bagnaia dengan pembalap lain yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan tim dan ritme kemenangan Marquez. Marquez dan Ducati, hubungan manis yang berbuah pahit bagi Pecco. Sejak awal musim 2025, Marquez tampil luar biasa dengan Ducati. Ia mendominasi kejuaraan, merebut podium demi podium, bahkan mendikte jalannya balapan. Statistiknya membuat lawan gigit jari, kemenangan demi kemenangan diraih dengan konsistensi yang sulit dipercaya. Di sisi lain, Bagnaia justru tampak meredup. Alih-alih menjadi tandingan seimbang, performanya tertinggal jauh dari Marquez. Situasi ini membuat Ducati berada dalam dilema, tetap setia pada Bagnaia yang sudah memberi banyak gelar, atau memprioritaskan era baru bersama Marquez? Ketika satu pembalap sangat dominan, tim biasanya mencari tandem yang tidak sekadar kompetitif, tapi bisa mendukung ritme kemenangan. Marquez sudah jadi pusat perhatian, Bagnaia tampaknya mulai tersisih, ujar seorang pengamat MotoGP. Isu pengganti, Di Gia, jadi nama paling kuat. Nama Fabio Di Giannantonio, Di Gia, muncul sebagai kandidat paling kuat untuk menggantikan Bagnaia. Pembalap muda Italia ini dikenal bertalenta dan semakin konsisten musim ini. Ducati disebut-sebut lebih tertarik memasangkan Marquez dengan sosok yang lebih segar, adaptif, dan tidak terbebani sejarah panjang dengan tim. Beberapa media bahkan menyoroti bahwa Marquez sendiri disebut menyambut baik ide ini. Bagi Marquez, tandem yang bisa menjaga harmoni tim lebih penting dibanding rival internal yang terlalu berat. Pecco Bagnaia, malu, bingung, dan penuh tekanan. Bagnaia sendiri terlihat enggan menanggapi rumor ini secara terbuka. Ia memilih bungkam, meski ekspresinya di paddock dan wawancara pasca balapan menunjukkan ketidaknyamanan. Menurut sumber internal, ia merasa malu jika benar posisinya digeser oleh pembalap yang lebih muda. Frustrasinya juga terlihat dari hasil balapan. Beberapa kali ia mengeluhkan masalah pengereman dan setting motor, seolah ada jarak antara dirinya dengan performa optimal Ducati. Saya sudah menekan maksimal, tapi motor tidak merespon sesuai harapan, keluhnya usai GP Thailand. Tekanan mental pun makin berat. Bayangan Marquez yang terus bersinar membuat Bagnaia terlihat seperti pembalap kedua di tim yang dulu ia kuasai sepenuhnya. Perspektif rival dan legenda, Rossi, Stoner, hingga Lorenzo bicara. Isu panas ini tak hanya memicu gosip di paddock, tetapi juga komentar dari legenda MotoGP. Casey Stoner, juara dunia 2007 dan 2011, menilai situasi Bagnaia mirip dengan masa lalu ketika dirinya harus berbagi spotlight dengan rekan setim yang lebih konsisten. Menurut Stoner, Ducati jelas sedang memikirkan masa depan jangka panjang bersama Marquez. Jorge Lorenzo, mantan rival berat Marquez, bahkan lebih belak-belakan. Ia menyebut Bagnaia sebaiknya segera mencari tim baru ketimbang terus berada di bawah bayang-bayang Marquez. Lebih baik pindah ke Aprilia, Honda, atau Yamaha daripada terus menjadi nomor 2 di Ducati, katanya. Sementara itu, bayang-bayang Valentino Rossi juga ikut menyeruak. Rossi dikenal sangat dekat dengan Bagnaia, bahkan menjadi mentor penting dalam karirnya. Rumor penggantian ini membuat banyak fans mengaitkannya dengan rivalitas lama Rossi-Marquez. Seakan-akan, warisan Rossi kembali disingkirkan oleh dominasi Marquez. Ducati, antara loyalitas dan ambisi. Secara resmi, Ducati belum mengeluarkan pernyataan tegas soal isu ini. Mereka hanya menyebut kontrak Bagnaia masih berlaku. Namun, nada diplomatis itu tak cukup meredam spekulasi. Kontrak bisa ditebus atau dinegosiasi ulang. Ducati adalah tim yang selalu haus kemenangan. Jika Marquez terbukti bisa membawa tim ke level tertinggi, mereka mungkin tak ragu membuat keputusan keras, tulis sebuah media Eropa. Ambisi Ducati jelas, mereka ingin mempertahankan dominasi, terutama menghadapi ancaman dari Yamaha dan Aprilia yang sedang membangun kekuatan baru. Reaksi fans, Save Pecco versus Mar Era.